Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Thulatsiyat kali ini kita akan mengambil inspirasi dari hadis qudsi yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang sampai kepada kita melalui Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyu qala jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Intinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang cukup panjang ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari Abi Hurairah menjelaskan kepada kita tentang 3 kelompok orang yang dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya yang menyala-nyala. Dan kalau kita perhatikan dari hadis tersebut bahwa ketiga orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang enggak punya amal. Bahkan mereka adalah pemilik amal-amal yang sangat besar. Pertanyaannya adalah kenapa mereka masuk dalam kategori kelompok yang pertama kali dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka yang menyala-nyala tersebut. Ternyata penyebabnya adalah mereka melakukan tindakan-tindakan besar, amal-amal yang sangat agung tersebut dengan dilandasi keriaan. Minta apresiasi dari manusia, dari makhluk. Padahal amal-amal besar tersebut seandainya itu dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya amal itu akan menghantarkan mereka pada posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang gugur di medan pertempuran, yang dianggap oleh orang-orang yang melihatnya dia gugur di medan perang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, kemudian Allah memperlihatkan kepada dia pahala-pahala, ganjaran-ganjaran, kedudukan-kedudukan yang akan ditempati oleh orang yang gugur di jalan Allah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu mengetahui seluruh balasan yang akan diterima oleh orang yang gugur di jalan Allah, kemudian Allah bertanya, ya, apa yang sudah engkau lakukan, ya, sehingga engkau terbunuh di dalam medan pertempuran tersebut? Orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta istushhidtu. Saya berjuang di jalanmu sehingga aku terbunuh di jalanmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang hingga gugur bukan karena membelaku, bukan karena mengejar keridhoanku, tapi lebih karena ingin mendapatkan apresiasi dari manusia. Ingin dikenal sebagai seorang pemberani, ingin disebut-sebut sebagai seorang pahlawan. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia ini. Hari ini sekalian,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua adalah orang yang belajar ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Belajar Quran dan kemudian dia juga membaca Quran tersebut siang dan malam. Namun ternyata ilmu yang dia pelajari dan ajarkan, Quran yang dia baca siang dan malam, tujuannya bukan untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin mendapatkan apresiasi dari manusia. Ingin disebut seorang alim, ingin disebut sebagai seorang qari'ul Quran, pembaca Quran yang ulung. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia juga ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang Allah berikan kelapangan dalam rezekinya. Allah berikan banyak aset, banyak kekayaan, dan kemudian dia menafkahkan, menginfakkan, beliau mensedekahkan harta-harta tersebut, aset-aset tadi kepada banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, ayah bunda sekalian, dia melakukan itu bukan semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan cinta Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia kejar adalah apresiasi dari manusia, dari sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin disebut sebagai seorang jawad, seorang dermawan, seorang donatur yang telah menginfakkan seluruh aset dan kekayaannya dalam jalan kebaikan. Ayah bunda sekalian, sekali lagi hadis ini mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya keikhlasan dan keharusan kita menjauhi tindakan riya saat kita melakukan amal-amal kebaikan, menghadirkan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap riya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menapaki jalan keikhlasan saat kita menunaikan amal-amal kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.